Ada dasar sebuah ibadah adalah kepedulian. Ibadah yang benar ketika kita sudah paham apa arti sebuah kepedulian. Tidak ada gunanya kita teriak Tuhan, Tuhan, Allah, Allah, tapi tidak pernah peduli kepada sesama. Ada sebuah kejadian yang memprihatinkan beberapa hari lalu, yang mengiris nurani kita. Di sebuah rumah di kawasan Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Tiba-tiba digeruduk massa. Acara mereka di villa itu dipaksa bubar. Bahkan ada sebuah perusakan. Dan informasi yang tersebar di tempat itu dilakukan buat tempat ibadah. Dan ini jadi ujian beneran loh. Utamanya bagi Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, Kang Demul, atau KDM. Yang sekarang lagi viral karena konten-kontennya yang menyentuh hati rakyat. Tanpa menunggu lama, kemarin Kang Deddy langsung mendatangi lokasi. Tidak hanya berkunjung, tetapi juga melakukan dialog. Ngasih ganti rugi pada pemilik rumah, serta menjanjikan pendampingan psikolog bagi korban anak-anak. Yang paling penting adalah memastikan para pelaku perusakan mendapatkan proses hukum yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatkan. Bagi Om Bengawan atas komitmen Kang Deddy ini jelas tak acungi jempol. 2 malahan, gak hanya 1. Nek perlu papa jempol tak acungke. Ini ora sopan. Masuk kaki diundahke ning dhuwur. Meski begitu, Om Bengawan kasih apresiasi pada Polda Jawa Barat yang sudah menetapkan 7 tersangka di peristiwa ini. Nah, tinggal bagaimana kita mengawal. Akan bisa divonis sesuai kesalahannya. Sebab ada beberapa video lain loh, rekaman lain yang sudah tersebar dari beberapa pihak. Misalnya ini, Kapolsek berjanji akan menutup rumah itu sebagai tempat ibadah. Kapolsek menyatakan hal itu di depan warga. Loh, ini bukan tempat ibadah loh. Bukan kayak gereja, bukan kayak apa. Ini rumah untuk retreat. Ya seperti rumah-rumah biasa lah. Untuk kita berdoa bersama, menyanyikan lagu-lagu pujian bersama. Yang mesti disayangkan, selain terjadi perusakan rumah milik pribadi, tetapi juga disebut ada penjarahan. Tahu penjarahan? Mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Ada HP hilang milik anak penunggu rumah itu. Bisa dipastikan di rumah yang gak dipakai rutin buat ibadah. Kenapa mesti diamuk? Kalau ada aktivitas ibadah dalam sebuah acara, apa ya dilarang di negara ini? Dan Kang Deddy mesti tegas, utamanya adil di persoalan beginian. Jangan dibiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Dalam kepemimpinannya di Tanah Sunda, ini harus jadi pembelajaran, bahkan bila perlu. Ini peristiwa pertama dan terakhir, jangan ada lagi terulang. Khususnya di Sukabumi. Sebagai negara yang berbineka, orang boleh menjalankan keyakinannya tanpa diganggu oleh penganut agama lain. Ya, teman-teman, kita ini negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijunjung tinggi mengenai sistem demokrasi, dan juga kita ini adalah negara Pancasila, ya, walaupun berbeda-beda tetapi satu tujuan, teman-teman. Artinya bahwa ya di negara kita ini, di bangsa ini, walaupun kita beda agama, beda kepercayaan, tetapi marilah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Dan kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya kepada oknum yang merusak rumah, di mana di dalam rumah tersebut diadakan ya satu retreat atau doa ya khususnya orang Kristen di sana. Dan kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dia berkunjung ke sana dan juga ya memberikan atau mengganti ya kerusakan-kerusakan yang ada di sana. Nah, kita tidak tahu apakah para oknum pelaku itu sudah ditangkap polisi atau bagaimana, teman-teman. Dan yang kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah ya pemimpin di Jawa Barat, karena itu kejadiannya kan di Jawa Barat. Nah, jadi tentu karena dia pemimpin di Jawa Barat, dia adalah pemimpin di seluruh umat, ya di seluruh agama. Ya, apapun yang agama yang ada di Jawa Barat, dialah pemimpinnya. Ya, baik itu Muslim, Kristen, Konghucu, dan Buddha, dan lain sebagainya, teman-teman. Maka pemimpin mereka adalah Kang Deddy Mulyadi. Makanya sangat tepat ketika Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke tempat itu memberikan satu perhatian khusus bahwa ya
dalam semua apa yang dialami oleh warganya, maka ya sebagai pemimpin turut hadir di dalam apa yang mereka alami. Dan bukan dia hanya sekedar turun teman-teman, dia juga memberikan solusi dan juga dia memberikan sikap yang tegas di dalam hal itu. Oke, teman-teman, kita lihat komentar para netizen ya, bagaimana dengan ya sikap Kang Deddy Mulyadi dan juga ya bagaimana dengan sikap para oknum yang melakukan hal itu. Ya, saya Muslim dari Brebes, hukum semua pelaku perusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, memang harus diberikan satu berupa peringatan dan hukuman teman-teman, karena kan negara kita kan sebagai negara kesatuan ya. Jadi kalau ada oknum yang merusak itu, maka tentu ya harus diberikan satu pelajaran. Nah, hampir semua agama memakai rumah untuk urusan agama. Lalu kenapa minor selalu harus ditutup? Tahlilan itu bukan kegiatan agama, apa perlu izin? Kenapa urusan manusia dengan Tuhannya di dalam rumah sendiri harus dilarang-larang? Sampai kapan mayo begini molo? Ya, memang teman-teman, ya tentu setiap juga manusia itu di dalam rumahnya tentu ada, pasti dia lakukan acara-acara keagamaan walaupun tidak besar teman-teman, seperti doa ya. Di dalam keluarga itu pasti ya mereka berdoa dan lain sebagainya. Nah, ketika ada doa-doa seperti itu adalah sesuatu hal yang baik, mendekatkan diri kepada Tuhan ya, bukan membuat onar dan lain sebagainya. Nah, seharusnya ya tidak diusir atau tidak diganggu, karena kita ini berada di negara yang bebas beragama ya. Artinya ya konstitusi menjamin kita adalah warga negara yang memiliki kebebasan beragama dan beribadah kepada Tuhannya sendiri ya, sesuai kepercayaannya masing-masing. Oke, manusia yang merasa punya kapling surga seolah paling benar dalam segala hal. Nah, sejak ada SKB 2 Menteri, intoleran semakin marak, berdalih tidak ada izin ibadah, tidak disetujui warga sekitar untuk membangun rumah ibadah, maka perilaku intoleran dan diskriminasi seolah dilegalkan dan dilindungi dan dengan payung hukum bernama SKB 2 Menteri. Nah, seharusnya teman-teman ya, untuk rumah izin ibadah itu sebenarnya itu harus dicabut. Kenapa? Kan kalau di situ dijadikan rumah ibadah, nah jadi itu kan rumah untuk kebaikan ya, untuk membahas hal-hal yang baik ya, bukan membuat orang semakin buruk, tidak, tetapi membuat orang semakin baik. Nah, tentu itu yang kita harapkan sebenarnya ya, supaya anak-anak bangsa ini ya perilakunya baik. Tapi ya kalau misalnya ya itu semua harus ada izin, maka itu sesuatu hal yang melenceng istilahnya ya, tidak sesuai lagi dengan konstitusi, di mana kita bebas di dalam menganut agama kita masing-masing. Nah, dengan alasan apapun tak dibenarkan untuk melakukan kekerasan ya, apalagi masalah agama. Mari kita sadar Indonesia milik semua agama bangsa ini yang telah kita sepakati. Nah, teman-teman, inilah komentar-komentar netizen ya. Silakan memberikan komentar Anda mengenai hal ini, dan marilah kita saling menghargai satu dengan yang lain, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku dan kebudayaan, tetapi kita dipersatukan di ya Bhinneka Tunggal Ika.